Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, alhamdulillah baik. Baik. Sebelum Ibu memulai pelajaran hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelas dimohon dipimpin doanya ya. Ya Bu. Baik, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Aisyah, Adela, Eva, Monica, ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya? Ya Bu. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang manajemen. Tujuan kita belajar manajemen yaitu untuk mengetahui apa itu manajemen, kemudian fungsi-fungsi manajemen, unsur-unsur manajemen, bidang-bidang manajemen, serta penerapan manajemen dalam lingkungan sekolah. Dengan kalian belajar manajemen ini, kalian bisa menjadi seorang manajer yang baik. Sebelum Ibu memulai pelajaran hari ini, ada yang masih ingat tentang materi kemarin? Masih. Ya, tentang apa? Koperasi. Ada yang bisa menjelaskan apa itu koperasi? Saya Bu. Ya, silahkan. Jadi koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang atau perseorangan demi kepentingan bersama. Ya, terima kasih, bagus. Hari ini Ibu akan melanjutkan materi pembelajaran yang kemarin, yaitu pembahasan tentang manajemen. Ada yang tahu atau ada yang sudah belajar tadi malam tentang manajemen? Apa itu manajemen? Ada yang tahu? Ya, benar. Ada lagi? Ya, benar. Manajemen menurut para ahli yang pertama yaitu menurut Luther Bullitt. Bidang-bidang pengetahuan yang berusaha secara sistematis memahami mengapa dan bagaimana bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Menurut James A. F. Stoner, perencanaan manajemen itu merupakan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan kegiatan anggota serta tujuan penggunaan organisasi yang sudah ditentukan. Dari beberapa pengertian para ahli ini dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian kegiatan anggota organisasi dan proses penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Contoh manajemen ini bisa kalian temui di lingkungan sekolah, yaitu seperti OSIS, di mana ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi yang lain. Selain contoh di lingkungan sekolah, manajemen ini bisa kalian temui atau bisa kalian lihat contohnya seperti manajemen waktu. Dengan memanajemen waktu, kalian bisa mengatur waktu kalian seperti tidak terlambat sekolah. Nah, dengan begitu kalian dapat mengorganisir atau dapat mengontrol kehidupan kalian menjadi lebih baik lagi. Sampai sini paham tentang pengertian manajemen? Paham. Baik. Ibu lanjut ya. Ya Bu. Kemudian fungsi-fungsi manajemen. Ada yang bisa menyebutkan fungsi-fungsi manajemen? Ya, silahkan. Yang pertama planning atau perencanaan, yang kedua organizing atau pengorganisasian, yang ketiga actuating atau
manajemen ini harus ada dalam manajemen, harus ada di setiap manajemen maupun harus ada dalam setiap organisasi maupun perusahaan. Dengan adanya perencanaan, kalian bisa melakukan atau merencanakan hal yang harus kalian lakukan sebelum kalian melakukan suatu kegiatan. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada pengorganisasian, di mana pengorganisasian ini dapat terstruktur. Contohnya seperti tadi yang sudah Ibu contohkan, seperti adanya OSIS. Contoh lain itu seperti yang ada di kelas, ada ketua kelas, ada wakil kelas, sekretaris, dan bendahara. Dengan adanya organisasi kelas, maka kelas itu akan menjadi kelas yang lebih baik dan tidak amburadul. Kemudian yang ketiga ini ada pelaksanaan, di mana ketua menyuruh atau mendorong, menggerakkan anggota-anggotanya agar tercapai suatu kegiatan yang sudah ditetapkan dan tujuannya itu tercapai. Kemudian yang terakhir ada controlling atau pengawasan, di mana controlling ini sangat penting bagi suatu organisasi agar organisasinya ini terawasi dan terkendali. Kemudian Ibu lanjut ya tentang unsur-unsur manajemen. Bisa disingkat dengan 5M. Ada yang bisa menyebutkan? Ya, silahkan. Unsur-unsur manajemen yang pertama manusia, yang kedua uang, money, yang ketiga bahan atau material, yang keempat mesin, yang kelima metode atau metode. Unsur-unsur manajemen ini sangat berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama itu ada manusia atau man. Di dalam manajemen, di dalam organisasi itu harus ada manusianya agar sumber daya manusianya itu dapat berjalan dengan baik. Unsur yang kedua yaitu ada unsur uang. Perusahaan itu harus mempunyai uang agar dapat memproduksi barang. Yang ketiga ada bahan. Di dalam suatu perusahaan harus ada bahannya, yaitu seperti padi, jagung, pupuk, dan lain-lain. Unsur yang keempat yaitu ada mesin. Yang kelima atau yang terakhir ini ada metode. Bagaimana perusahaan atau organisasi mengorganisir menjadi lebih baik lagi dan lebih efektif. Kemudian bidang-bidang manajemen. Bidang-bidang manajemen ini ada 5. Yang pertama ada manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen personalia, dan manajemen administrasi. Suatu perusahaan atau organisasi ini harus memiliki manajemen produksi. Bagaimana perusahaan itu harus memproduksi barang yang baik, barang yang cocok, yang diminati oleh masyarakat. Kemudian yang kedua ada manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran ini meliputi pemasaran perusahaan dalam suatu barang yang diproduksi, seperti dipasarkan melalui pasar dan toko-toko yang lain. Yang ketiga yaitu manajemen keuangan. Manajemen keuangan ini sangat berpengaruh dalam suatu perusahaan. Apabila suatu perusahaan tidak bisa memanajemen keuangannya, maka perusahaan tersebut akan gulung tikar atau bangkrut. Yang keempat yaitu manajemen personalia. Bagaimana perusahaan harus memanajemen atau mengatur perusahaannya itu, baik dalam merekrut karyawan maupun dalam menyeleksi karyawan.
yang terakhir yaitu manajemen administrasi. Dalam perusahaan harus mengatur administrasinya dalam pengumpulan data-data. Ada penerapan manajemen di lingkungan OSIS. Penerapan manajemen di lingkungan OSIS ini seperti penerapan fungsi perencanaan, penerapan fungsi pengorganisasian, penerapan fungsi pengarahan, dan penerapan fungsi pengawasan. Penerapan fungsi perencanaan ini contohnya seperti suatu organisasi atau OSIS itu melaksanakan suatu kegiatan seperti pentas seni. Sebelum OSIS melakukan pentas seni, OSIS harus membuat proposal agar kegiatannya itu berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua yaitu penerapan fungsi pengorganisasian. Di dalam kegiatan tersebut harus terorganisir, seperti contohnya ada ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara agar kegiatannya itu berjalan dengan baik. Kemudian fungsi pengarahan. Fungsi pengarahan ini dapat dilihat dari ketua mengarahkan anggota-anggotanya untuk melakukan tugasnya. Kemudian penerapan fungsi pengawasan seperti mengevaluasi atau mengoreksi apabila terjadi kesalahan-kesalahan dalam kegiatannya. Sampai sini paham atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya, Bu. Ya, silahkan. Bagaimana cara menjadi manajer yang baik? Baik, terima kasih. Ibu akan menjawab pertanyaan dari Aisyah. Sebagai manajer tidak boleh membedakan antara anggota yang satu atau karyawan yang satu dengan karyawan yang lain. Harus memperlakukan sama. Tidak boleh pilih kasih. Kemudian yang kedua, seorang manajer harus saling bekerja sama, harus terbuka dan tidak boleh tertutup sehingga perusahaannya itu berjalan dengan lancar dan baik. Sampai sini paham? Ibu akan memberikan contoh video dan gambar. Nanti kalian presentasi. Sebelum kalian presentasikan, Ibu bagi kalian jadi 2 kelompok ya. Yang sebelah sini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Nanti masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan dari video dan gambar yang sudah Ibu tampilkan. Ini merupakan contoh atau gambar dari manajemen. Selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah video. Brown, bangun. Cepat sekolah sana. Brown. Hah? Ya ampun, udah jam segini. Hei, kamu, apa? Oh, apa? Kamu saya hukum untuk hormat pada bendera sampai jam ke-4. Ya ampun, ngapain sih gue semalam sampai dihukum kayak begini? Ah, nanti aja gue nggak main game.
Waktu diskusi kalian sudah habis, silahkan perwakilan kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan tentang video dan gambar yang sudah Ibu tayangkan tadi. Silakan kelompok 1 maju. Menurut kelompok kami, manajemen sangat penting, baik bagi setiap individu, organisasi maupun perusahaan, untuk mengatur, mengorganisir, mengontrol, atau mengawasi anggotanya, agar tercapai tujuan yang sudah ditetapkan. Selain itu, kerjasama antar individu sangat diperlukan agar berjalan dengan baik. Terima kasih kelompok 1. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan. Menurut kelompok kami, berdasarkan gambar dan video tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen yaitu proses seseorang dalam mengontrol atau mengawasi, mengendalikan, menggerakkan suatu aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara individu maupun kelompok. Baik, terima kasih kelompok 2. Sebelum Ibu menutup pelajaran hari ini, dapat disimpulkan bahwa manajemen sangat penting bagi kehidupan kita. Dengan manajemen kita bisa mengorganisir, merencanakan, kemudian mengontrol kegiatan-kegiatan kita agar tercapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan. Sebelum Ibu mengakhiri, ada tugas buka bukunya halaman 130. Sudah ketemu? Nanti dikumpulkan minggu depan ya. Dikumpulkan di kantor ya, di mejanya Ibu. Baik. Ibu akhiri pelajaran hari ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.